الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ulama, para asatidz, pemuka masyarakat, kepada sahibul hajah dan juga keluarga dari kedua mempelai, semoga senantiasa mendapatkan taufik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini juga sebelumnya saya minta izin. Tadi sudah deg-degan. MC ini wis basa Jawa, aku kok kudu ceramahi basa Jawa, ora pinter basa Jawa. Pramila, ini saya minta izin untuk bahasa Indonesia mawon. Alhamdulillah. Tadi sambutan yang pertama berbahasa Indonesia, jadi saya bisa ngeles. Tidak mengurangi, saya menghormati semua hadirin, saya sampaikan dengan bahasa Indonesia sehingga bisa lebih dipahami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya berbahagia, bergembira sekali dengan acara ini, dengan kebahagiaan kedua belah mempelai, dengan keluarga besar masing-masing. Ustadz Abu Sahibul Hajah sing jenggote wis putih kabeh ketok meneh. Nom sumpringah, alhamdulillah bisa menunaikan amanahnya sebagai ayah dan orang tua menikahkan putranya. Dan ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga berbahagia dengan dibuktikan kehadiran kita dalam acara ini. Kita semuanya bersyukur kepada Allah, menambah kesyukuran kita dengan doa kebaikan untuk kedua pengantin dan juga kepada keluarga semuanya. Selalu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap munasabah atau kegiatan atau acara seperti ini, walimatul urs seperti ini, selalu ada kebahagiaan. Saya pernah iseng dalam acara ini berapa saat walimah yang lalu, ada salah seorang ustadz hadir di sini. Saya tanya, Ustadz, jenengan ijek kersa nek ngene iki. Jane yo pengen. Wonge ana ning kene. Guyune paling banter. Jadi ini adalah kebahagiaan kita semuanya. Alhamdulillah. Sampai kalau ini bukan kebahagiaan, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melukiskan seorang mukmin, bukan sekedar lukisan, tapi itu betul-betul dialami seorang mukmin nanti di alam kuburnya. Saat dia ditanya dengan fitnah kubur, bisa menjawab dengan lancar, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kenikmatan. Apa kata malaikat? Nam naumatal aris, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru.
Jadi kenikmatan seorang mukmin di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Tidur ini kiasan. Ora ono nganten nanya rok turu ora ono. Maksudnya lewatilah kesempatan ini dengan seperti bahagianya pengantin baru. Alhamdulillah. Dan selalu saja kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa dan juga tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan ayat-ayat Allah dalam surat Rum. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara ayat-ayat Allah, Allah ciptakan kalian dari tanah kemudian menjadi manusia yang tersebar di muka bumi. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah telah menciptakan kalian dari diri-diri kalian pasangan agar kalian merasa tenang kepadanya, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Dan itu semua merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin, dan seterusnya. Wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Tanda kekuasaan Allah, ayat Allah, Allah menjadikan pasangan-pasangan ini, yang dengan pasangan ini seorang akan merasa condong dan tenang kepada pasangannya, dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang di sini disandingkan dengan ayat-ayat Allah dalam penciptaan langit dan bumi, dalam penciptaan manusia, dalam penciptaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan petir, halilintar, hujan yang turun, dan juga angin yang bertiup, makhluk-makhluk Allah yang sedemikian besar. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjodoh-jodohkan manusia dengan pasangan mereka, betul-betul tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Maka Allah awali wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian azwajan, yaitu istri-istri atau suami-suami sesuai dengan tafsiran beberapa ulama. Karena kalau pada bahasa Arab itu yang fasih itu baik laki-laki atau perempuan, suami atau istri semua zaujun. Tapi kemudian walaupun sebagian bahasa suatu kabilah zaujatun untuk istri, tapi yang lebih fasih dan itu bahasanya Al-Qur'an, baik laki-laki atau perempuan itu zaujun. Maka azwajan di sini kata ulama masuk dalam juga laki-laki ataupun perempuan. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan pasangan dari laki-laki, pasangan dari perempuan. Dan ini an khalaqalakum, ciptakan untuk kalian. Dan min anfusikum, dari diri-diri kalian, ini tafsirannya ada dua, dan semuanya tafsir Quran bil Quran. Min anfusikum artinya adalah diri-diri kalian wahai para laki-laki, bahwasannya perempuan diciptakan dari laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam awal surat An-Nisa, bahwasanya Allah ciptakan perempuan itu dari laki-laki. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya diciptakan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Artinya perempuan diciptakan dari laki-laki. Berarti perempuan itu adalah bagian dari laki-laki. Wahai para laki-laki, istri-istri kalian itu dulunya bagian dari tubuh kalian. Maka jangan dianggap orang jauh, jangan dianggap orang lain, itu adalah orang terdekat kalian. Kemudian
Makna yang kedua, min anfusikum, artinya adalah dari jenis kalian. Jadi dari jenis manusia. Maka laki-laki menikah dengan perempuan dari manusia, manusia dinikahi perempuan dinikahi dari laki-laki golongan manusia. Yang ini akan baguslah kehidupan seseorang. Kalau jenisnya jenis lain bukan jenis manusia, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan seperti ini pendapat para ulama dengan ayat ini menunjukkan atau mereka berdalil bahwasanya orang yang mengaku dengan menikah dengan jin itu adalah telah berdusta. Pernah dengar? Nate menawi mireng wong ngakune nikah karo jin. Apa ya ora mesake KUA-ne nek nulis surat nikah piye? Enggak mungkin para ulama dengan ayat ini menunjukkan manusia tidak menikah kecuali dengan manusia karena min anfusikum. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, dan Allah jadikan untuk kalian dari diri kalian azwaja, istri-istri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tenang kepadanya. Di sini litaskunu ilaiha kita bisa bahas lebih dalam lagi, karena kata-kata sakana yaskunu itu artinya tenang. Tapi tenang bagaimana? Ada tergantung huruf jar. Ini nahwu lagi ya, bahasa Arab meleh. Ada litaskunu indaha, bisa litaskunu ma'aha, bisa. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini litaskunu ilaiha. Berarti bukan menggunakan inda, bukan menggunakan ma'a, tapi menggunakan ila. Yang ini bermakna apa? Bermakna kecondongan terhadap pribadi. Artinya laki-laki ketika dia merasa tenang, itu tenang, condong, dan ada ketergantungan kepada perempuan, istrinya. Jadi bukan sekedar litaskunu indaha, kalian tenang di sisinya, bukan. Litaskunu maha, tenang bersamanya, bukan. Tapi lebih dari itu, masuk ke dalam pribadi, yaitu senang dengan pribadi istri tersebut. Dan ini diantara tanda-tanda kebahagiaan suatu keluarga ketika pasangan itu merasa tenang dengan pasangannya. Suami ketika dia pergi, dia meninggalkan istrinya di rumah, dia ingin segera pulang lagi ke rumah. Kenapa? Hatinya condong kepada istrinya. Dan istrinya selalu senang selalu tenang ketika suaminya datang ke rumah, merasa tenang. Dan ini adalah tanda kebahagiaan rumah. Wong nek ora seneng, orang yang nggak merasa tenang di rumah, tanda-tanda tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Maka kalau ya biasanya bapak-bapak kok ijek seneng mancing, iku tekono wonten rencang niku ngendika, nek aku mancing ki malah disangoni karo bojoku. Mas iki pancinge, iki sangune, iki makmane, minumane. Ning kula batin kuwi maksude iki mbom-mbom apa arep ngewangi gen seneng bojone. Seharusnya seorang itu lebih banyak tenang kembali ke rumah. Masakan paling enak masakan istrinya di rumah. Dan seorang istri merasa tenang ketika suaminya di rumah. Dan semua anak-anak sangat merindukan kedatangan ayahnya ketika pulang ke rumah, ketika dia keluar untuk segera pulang ke rumah. Buka pintu, ceklek-ceklek, assalamualaikum, anak-anak langsung berkerubut mendatangi ayahnya, walaupun nggak bawa oleh-oleh, karena justru yang ditunggu adalah bapaknya ini, bukan oleh-olehnya. Ada para ulama, ya ini saya nukilkan sebuah syair. Ulama, sebenarnya banyak berapa ulama. Ada Ibnu Al-Baghdadi, dia membuat syair terhadap istrinya tatkala
dia harus bekerja keluar daerah, keluar negeri dia, karena harus bekerja atas kebutuhan hidup. Maka dia menyampaikan syair yang panjang. Ibnu Hajar Asqalani juga sama, ketika dia harus belajar, maka dia harus meninggalkan istrinya yang sangat dicintai yang bernama Laila Al-Halabiyah. Iki Mas Ahmad ijek kuliah Mas, siap-siap LDR. Iki syair Ibnu Hajar saya bacakan, dihafalkan Mas. Beliau mengatakan, rahaltu wa khallaftul habiba bidarihi birugmi wa lam ajnah ila ghairihi maila ushaghilu nafsi bil hadithi ta'allulan nahari wa fi layli ahinnu ila layla. Aku harus pergi, kata Ibnu Hajar, ulama besar, dan aku meninggalkan seorang habib, orang yang sangat saya cintai, bidarihi, di rumahnya, birugmi, dengan sesuatu yang aku tidak bisa menolaknya, karena harus dia keluar rumah untuk mencari ilmu. Walam ajnah ila ghairihi maila, dan aku tidak condong kepada seorang pun selain dia. Jadi ini condongnya memang litas kunu ilaiha, condong kepada istrinya. Ulama besar nek arep nawarke dinikahi akeh sing gelem. Neng iki ini hatinya kepada satu orang. Usyaghilu nafsi bil hadithi ta'allulan nahari. Aku sibukkan diriku dengan hadis, mempelajari hadis di waktu siangku. Wa fi laili ahinnu ila laila, dan kalau di waktu malam hatiku kembali rindu kepada Laila. Ini contoh ulama besar. Ki ulama ki yo puitis. Kudune ustaz-ustaz ki ya rada puitis. Jadi menjadi istrinya ustaz itu bukan momok kesana kok ditinggal terus, enggak. Ustaz harus romantis. Kenapa? Lah guru-gurunya kayak gini romantis, ulama-ulama yang di kitab-kitab seperti itu. Jadi litas kunu ilaiha, kita ini akan tenang. Dan ketika hati laki-laki sudah tenang kepada istrinya, maka dia telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, dari keburukan yang banyak, dan dia hidupnya akan tentram. Ketika dia keluar, dia tundukkan pandangan, enggak ada pikirannya itu, enggak kesana kemari, sudah ada tambatan hatinya di rumah. Kemudian dia tidak berpikir untuk ketika tergoda, tidak mudah tergoda, dia hanya satu sudah. Kemudian di sini ketika dia pulang, dia mendapatkan ketenangan dalam rumahnya, dan istrinya seorang istri yang salihah bisa menenangkan suaminya dan menjadikan suaminya tidak lagi mendapatkan ketenangan kecuali darinya. Maka dia bagaimana menyenangkan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, selalu menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, aku dinikahi 3 tahun setelah meninggalnya Khadijah, tapi Rasulullah masih menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Dan suatu saat aku membuat marah Rasulullah berkaitan dengan Khadijah ini. Wahai Rasulullah, tinggalkanlah wanita tua yang sudah meninggal di Mekkah, dan dulu dia hamra'u syidqain. Hamra'u syidqain itu artinya adalah pipinya merah, ompong maksudnya. Udah wanita tua ompong. Kata Nabi SAW, beliau marah, jangan menyebutkan dia kecuali kebaikan. Sesungguhnya dia seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala putra darinya. Wa kanat tuwasini bi nafsiha wa maliha, dan dia wanita yang menghiburku dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Jadi Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, beliau takut gemetaran pulang ke rumah. Yang menenangkan adalah Khadijah, dan Khadijah menyebutkan bagaimana kebaikan-kebaikan Rasulullah, dan orang yang baik seperti ini nggak akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus beliau wanita yang pertama kali beriman, wanita yang membela Rasulullah dengan jiwanya, dengan apa? Dengan hartanya. Dan sampai kata Aisyah,
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Allah bangunkan untuknya sebuah rumah yang indah di surga, terbuat dari qasab. Qasab ini mutiara yang di dalamnya ada rongganya. La sakhaba fiha wala nasab. La sakhaba fihi wala nasab. Rumah yang tidak ada gaduhnya dan juga tidak ada jerih payahnya. Kata ulama, rumah tidak ada gaduhnya itu adalah di surga. Karena ketika beliau Khadijah membela Nabi SAW, mendengar gaduhnya orang-orang Quraisy yang terus membicarakan dan menjelek-jelekkan, menghinakan Rasulullah, beliau ikut sabar, diganti dengan rumah yang penuh dengan ketenangan di surga. Dan juga la sakhaba fiha wala nasab, dan juga tidak ada kepayahan lagi. Ketika di dunia payah beliau membela Rasulullah, tapi di akhirat nanti diganti dengan tidak ada kepayahan lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW sampai kepada Khadijah sangat tenang, dan beliau ketika hijrah di Madinah masih mengingat-ingat teman-temannya Khadijah yang dulu akrab dengan Khadijah. Disembelihkan kambing, potong-potong dagingnya, bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Sampai suatu saat ada seorang wanita yang bernama Halah bintu Khuwailid. Itu saudara perempuannya Khadijah yang suaranya mirip dengan Khadijah. Maka ketika minta izin mendengar suara Halah yang mirip dengan suara Khadijah, Nabi SAW langsung bergembira, wajahnya menyenangkan. Ini sampai dengar suara miripnya saja sampai ingat dengan kebaikan Khadijah. Ini ketika hati condong kepada wanita, dan disinilah dengan istrinya, maka disinilah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sungguh seseorang telah mendapatkan bala tatkala dia tidak mendapati kebahagiaan dari pasangannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita merasakan tenang dengan pasangan kita, itulah tanda-tanda kuasa Allah, dan kita telah mendapatkan anugerah yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Mawaddah di sini adalah kecintaan yang biasanya karena sebab tertentu, karena akrab, karena fisik, karena kecantikan, karena jasa dan semisalnya, itu mawaddah. Dan ini mawaddah ini lebih khusus dari sekedar cinta. Jadi ada mahabbah, atasnya lagi mawaddah. Tapi biasanya ini adalah karena hal-hal yang sifatnya sebab tadi. Ada lagi satu kecintaan, kasih sayang namanya, yaitu rahmah, yang kadang hanya sekedar kecintaan tanpa diketahui sebabnya. Dan ini mawaddah saja kadang-kadang menjadi musibah tatkala tidak diiringi dengan rahmah. Berapa banyak orang yang kelihatannya romantis di awalnya, mungkin saat pacaran, mohon maaf, dia pamer, atau mungkin saat awal-awal pernikahan pamer romantisme di media sosial, tapi besoknya sudah bertengkar. Bahkan suatu saat kadang seorang terjatuh dalam melakukan pembunuhan terhadap orang yang katanya dicintai, ketika itu hanya sekedar mawaddah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah, kasih sayang ini untuk mengikat. Mawaddah ini adalah selalu dalam kebaikan. Maka rahmah ini kadang seseorang, khususnya yang sudah menikah lama, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rahmah. Seorang suami cinta sekali kepada istrinya, seorang istri cinta sekali kepada suaminya. Ketika ditanya kenapa kamu cinta, nggak tahu. Apakah kecantikan yang membuatmu cinta? Enggak lagi cantik, sudah tua. Apakah karena ketampanan? Enggak lagi tampan. Apakah karena harta jabatan? Sudah enggak menikmati harta lagi. Orang-orang yang sudah sepuh makan sudah enggak sekuat ketika muda, banyak kuliner, sepuh sudah banyak pantangannya. Enggak ada kebahagiaan yang sifatnya adalah materi, tapi kok cinta. Duduk bersamanya senang, kemudian tidur bersamanya senang, kemudian melihat wajahnya senang. Senangnya kenapa? Ditanya tidak tahu. Apakah ada pamrih yang kamu harapkan? Enggak ada. Tapi kenapa kamu cinta? Ya, inilah ma'asyiral muslimin rahmah,
kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka inilah apabila sudah ada mawaddah, sudah ada rahmah, maka akan tercipta kebahagiaan, kecintaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Maka dua-duanya ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada zaujain, kepada pasangan suami istri. Dan apabila kita masing-masing bisa melihat sudah diberi kecintaan terhadap pasangan kita, baik suami ataupun istri, kok saya senang, saya cinta, bersyukurlah kepada Allah dan mintalah agar ini dilanggengkan. Tapi apabila belum mendapatkan cinta dari pasangannya, teruslah berdoa kepada Allah, karena ini adalah cinta mawaddah warahmah, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada yang dikehendaki, tapi juga Allah haramkan dari orang-orang yang dikehendaki. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW sampai melihat kecintaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada zaujain, suami istri ini. Nabi SAW menyatakan, lam aral mutahabbina mithla zaujain. Aku belum pernah melihat bagusnya orang-orang yang saling mencintai melebihi bagusnya zaujain, yaitu suami dan istri, karena luar biasa. Dan kadang ketika sudah cinta, maka akan mengalahkan segalanya. Kalau di kalangan sahabat mungkin ada di sirah itu, ada seorang laki-laki yang bernama Mughith, kemudian ada sahabat wanita yang bernama Barirah. Mughith dengan Barirah ini dua-duanya awalnya budak, tapi kemudian ya Mughith laki-laki, istrinya namanya Barirah. Barirah ini dimerdekakan, maka otomatis dia punya pilihan untuk tetap bersama suaminya, atau dia boleh melepaskan diri karena dia sudah merdeka. Dia malah memilih memilih lepas dari suaminya. Ya, hak dia. Mughith sudah sangat cinta sekali dengan Barirah. Kemana-mana Barirah jalan diikuti, masuk ke ganggang diikuti, sambil apa? Sambil meneteskan air mata. Tapi Barirah enggak memperdulikannya. Ternyata memang Mughith sangat mencintai Barirah. Barirah begitu tidak mencintai kepada Mughith. Nah, ketika kecintaan sampai seperti itu, maka apabila kita mendapati kecintaan, itu kita syukuri, di situ banyak kebaikan dan kita akan terhindarkan dari banyak keburukan. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, kita semua dalam berkeluarga tidak mungkin kita itu selalu bahagia terus. Betul, banyak sekali bahagianya, banyak sekali kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, cinta, kasih sayang Allah berikan kepada kita saat kita berkeluarga. Tapi tidak ada di dunia ini yang sempurna. Kenikmatan, kesenangan manapun selalu bercampur dengan kekurangan. Maka untuk menikmati kebahagiaan itu harus rela untuk menerima kekurangannya. Dan kekurangan ini jangan dibesar-besarkan. Coba lunturkan kekurangan ini dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian membenci kepada istri kalian, mungkin suatu saat kamu membenci sesuatu, tapi Allah jadikan di situ kebaikan yang sangat banyak. Di sini kita bersabar. Ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan. Seorang ulama yang bernama Abu Uthman An-Naisaburi, dia cerita, ketika saya mulai muda, ketika saya dari belia masuk muda, selalu ditawari keluargaku untuk menikah, tapi aku belum mau. Sampai kemudian ada seorang perempuan yang mendatangiku dan dia sangat cinta kepadaku, dan dia minta untuk aku nikahi. Kemudian dia mendatangkan ayahnya agar segera mengijabkan dia denganku, maka oleh ayahnya diijabkan dan aku terima. Jadi ini wanita ini sangat cinta. Cinta itu nggak apa-apa, yang selama tidak menjatuhkan
seorang dalam kemaksiatan. Maka setelah diterima, dia nggak tahu wanita itu seperti apa. Ketika masuk bertemu dengan wanita itu, ternyata wanita itu, mohon maaf, fisiknya kurang bagus. Matanya buta sebelah, kakinya pincang, dan wajahnya tidak enak dipandang. Kemudian dia mencoba, saya harus sabar. Maka dia menguatkan dirinya untuk terus bersabar dengan istrinya ini, dan istrinya sangat cinta kepada Abu Uthman. Sampai kata Abu Uthman, dan dia saking cintanya kepada aku enggak membiarkanku untuk keluar rumah. Selalu agar aku ingin duduk di situ, maka aku duduk bersamanya demi untuk menyenangkan hatinya, dan aku tidak menunjukkan kebencian sedikit pun. Demi Allah, aku duduk di sampingnya seperti duduk di atas bara api, karena tidak suka dengan wanita tersebut, tapi aku tidak mau menampakkan kebencianku untuk menjaga hatinya. Sampai aku hidup bersama istriku ini 15 tahun sampai dia meninggal dunia. Kemudian dia menjawab penceritakan seperti itu. Waktu itu ditanya, wahai Abu Uthman, apa kira-kira amalan paling engkau harapkan untuk menyelamatkanmu nanti di hari kiamat? Dia menceritakan ini. Maka kemudian dia mengatakan, setelah cerita tadi, dia mengatakan, demi Allah, aku sangat mengharapkan kesabaranku untuk menjaga hati istriku ini. Amalan yang paling aku harapkan untuk menyelamatkanku nanti di hari kiamat. Tidak ada kita bersabar atas pasangan kita kemudian sia-sia, nggak ada. Selama kita ihtisab untuk Allah Subhanahu wa taala, diganti kebaikan yang banyak. Dan di situ janji Allah bukan janji yang kosong, dan janji yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan kalau kita bersabar atas suatu kekurangan karena Allah. Di situ ada kebaikan yang banyak, dan banyak sekali pesan-pesan para ulama tatkala suami sabar dengan istrinya atau istri sabar dengan suaminya. Di situ ada kebaikan yang banyak. Kemudian paling tidak nanti dia akan mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Atau paling tidak ketika dia sabar dengan kekurangan pasangannya, dia ihtisab kepada Allah, setiap hari dia dapat pahala. Dan di antara pahala yang tidak ada ukurannya itu adalah as-sabar, sabar atas cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu ma'asyar muslimin wal muslimat rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini bisa memberikan mungkin bekal untuk kedua pasangan suami istri yang baru ini, pengantin baru ini yang sedang berbahagia ini, dan juga mungkin bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kita semuanya adalah saling mengingatkan di antara kita, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sesungguhnya berikan peringatan itu memberikan manfaat bagi kaum mukminin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai